Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Beranikah Universitas Indonesia membatalkan kelulusan Bahlil Lahdalia sebagai doktor dan memintanya menulis sebuah disertasi baru? Pertanyaan ini sekarang muncul gara-gara bocornya risalah rapat sidang etik Dewan Guru Besar UI. Rapat Guru Besar UI itu sebenarnya berlangsung pada 10 Januari 2025. Sidang yang diikuti 32 para guru besar UI mengeluarkan rekomendasi agar kelulusan Bahlil dibatalkan. Rekomendasi itu sudah diserahkan kepada 3 organisasi tertinggi UI, Rektor, Majelis Wali Amanat, dan Senat Akademik Universitas. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut rekomendasi itu. Normalnya, keempat organisasi itu bertemu dan memutuskan apakah rekomendasi guru besar layak dipenuhi atau tidak. Tapi kini, setelah hampir 2 bulan, pertemuan 4 organ akademik itu tidak berlangsung dan Rektor tidak mengeluarkan keputusan apa-apa. Untung saja ada pihak yang membocorkan risalah sidang etik itu ke media akhir Februari. Karena itu sekarang perhatian diarahkan ke UI. Pertanyaan yang diajukan adalah, beranikah? Ini tentu saja terkait dengan fakta bahwa Bahlil adalah orang penting dalam politik dan pemerintahan Indonesia. Dia bukan saja ketua umum salah satu partai terbesar Golkar, dia adalah juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada anggapan bahwa dia adalah orang berkuasa yang berada di tengah kekuatan yang powerful. Jadi beranikah UI? Saya sendiri adalah seorang mantan dosen UI. Saya berulang kali ikut dalam proses pengujian doktor. Saya sendiri doktor dan saya juga sudah mengikuti kasus Bahlil ini sejak Oktober-November lalu. Buat saya, rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Guru Besar UI itu sangat tepat. Ini bukan masalah Bahlil secara personal. Tapi proses pembuatan disertasinya memang sangat bermasalah sehingga tidak layak untuk dinyatakan lulus. Akan halnya apakah Bahlil harus membuat sebuah disertasi baru, orang memang bisa berbeda pandangan. Sebagian orang mungkin masih menganggap bahwa disertasinya sebenarnya mengandung muatan dan temuan yang bermanfaat, baik secara ilmiah maupun bisa dimanfaatkan bagi kebijakan energi di Indonesia, sehingga yang diperlukan hanyalah perbaikan. Tapi bisa saja ada pihak yang menganggap pelanggaran etika yang dilakukan Bahlil sedemikian serius sehingga disertasinya harus digugurkan sama sekali dan dia harus menulis ulang sebuah disertasi baru dengan topik kajian baru. Namun itu adalah keputusan yang harus diambil oleh 4 organ UI yang seharusnya bertemu, Dewan Guru Besar, Senat Akademik, MWA, dan Rektor. Yang penting saat ini UI sudah membatalkan dulu kelulusan Bahlil. Ini perlu dilakukan karena penegakan etika ilmiah harus dilakukan di perguruan tinggi sebesar UI. UI harus jujur dan tak bisa mengalah hanya karena takut dan berkepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. Apa yang dilakukan UI bisa menjadi semacam contoh yang layak diikuti. Kasus Bahlil dimulai dengan kehebohan tentang betapa cepatnya Bahlil menyelesaikan gelar doktornya pada Oktober 2024. Kelulusan Bahlil dari Sekolah Kajian Strategik dan Global dianggap melanggar aturan UI sendiri. Dalam aturan, gelar doktor bisa diraih dalam waktu minimal 4 semester dan maksimal 10 semester. Bahlil ternyata bisa menyelesaikannya dalam waktu 20 bulan, alias hanya 3 semester lebih dan kurang dari 4 semester. Semula UI berkeras bahwa itu tidak masalah karena Bahlil sudah berada di semester keempat. Tapi jawaban ini tidak meredakan kritik. Bagaimanapun mereka yang terbiasa membuat penelitian selevel disertasi mempertanyakan bagaimana mungkin Bahlil bisa menyelesaikannya dalam 20 bulan. Disertasinya sendiri berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Masalahnya, Bahlil itu bukan seorang ilmuwan yang biasa menulis karya ilmiah, apalagi yang selevel disertasi. Dia sendiri seharusnya kan sudah sibuk menjadi menteri dan juga petinggi Partai Golkar. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memberikan perhatian serius untuk bisa menulis sebuah disertasi secepat itu? Apalagi 3 promotornya bukan main-main. Ketiganya adalah dekan di 3 fakultas berbeda di UI. Di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Sekolah Kajian Strategik dan Global. Jadi mestinya ada tuntutan yang cukup ekstra pada Bahlil untuk menulis disertasi yang memuaskan.
Nah, belum lagi urusan kecepatan kelulusannya selesai dibicarakan, muncul pula gugatan berikutnya. Kali ini datang dari sebuah LSM bernama Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM. Melalui koordinator nasionalnya, Melki Nahar, JATAM mempertanyakan termuatnya dalam disertasi tersebut data yang sebenarnya berasal dari JATAM. Padahal Bahlil tak pernah secara langsung datang untuk minta data dalam upaya penulisan disertasinya. Tuduhan JATAM ini serius. Proses penulisan disertasi harus dilakukan dengan mematuhi kaidah etika akademis yang ketat, termasuk di dalamnya soal sumber data yang dituangkan dalam disertasi. Misalnya saja, dalam disertasi tidak boleh ada data yang dikutip dari sumber anonim yang tak mau disebut namanya. Begitu juga dalam disertasi tidak boleh ada data yang begitu saja diambil tanpa menerangkan secara jelas rujukannya. Bahlil memang nampaknya tidak mengumpulkan sendiri data yang digunakannya. Data yang termuat dalam disertasinya diperoleh melalui seorang peneliti UI bernama Imsi Azikya yang ditugaskan mewawancarai narasumber di JATAM. Persoalannya, si peneliti tersebut tidak jujur menyatakan bahwa wawancara itu dilakukannya untuk kepentingan disertasi Bahlil. Mungkin karena takut JATAM akan menolak, ISMI tidak memberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil. Menurut Melki, ISMI berkunjung JATAM pada 28 Agustus 2024, jadi cuma 2 bulan sebelum disertasi Bahlil dinyatakan lulus. ISKI sama sekali tidak mengaku meneliti untuk kepentingan orang lain. JATAM dengan senang hati membantu ISMI dan menyediakan data yang diperlukannya. Tapi mereka jadi sangat terkejut ketika menemukan bahwa di dalam disertasi Bahlil, data JATAM ditampilkan begitu saja sebagai temuan disertasi Bahlil. Karena itulah JATAM mengajukan protes. Dua persoalan ini yang pada 11 November 2024 menyebabkan UI menangguhkan kelulusan program Dr. Bahlil. Dewan Guru Besar kemudian membentuk tim untuk mempelajari kasus tersebut. Setelah 2 bulan pada Januari, Dewan Guru Besar pun mengeluarkan rekomendasi untuk dirapatkan organ-organ akademik tersebut. Menurut mereka ada 4 pelanggaran dalam kasus Bahlil. Pertama, adanya ketidakjujuran dalam pengambilan data. Dikatakan data penelitian disertasi diperoleh tanpa izin dari narasumber dan penggunaannya tidak transparan. Tentu yang dimaksud di sini adalah data JATAM tadi. Kedua, Bahlil dianggap lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Ketiga, Dewan Guru Besar juga menganggap Bahlil mendapat perlakuan khusus dalam proses akademik, termasuk keistimewaan dalam pembimbingan, perubahan mendadak penguji, hingga kemudian dalam kelulusan. Terakhir, Dewan Guru Besar menilai terdapat konflik kepentingan karena promotor dan co-promotor memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan yang diatur Bahlil saat menjabat sebagai pejabat negara. Saya tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan butir keempat ini. Dari apa yang saya tahu, promotor Bahlil Profesor Dr. Chandra Wijaya adalah Komisaris Independen PT Jasa Marga sejak 2023 saat Bahlil menempuh pendidikan doktoralnya. Adapun co-promotornya adalah Dr. Teguh Dartanto yang adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI dan sampai tahun lalu adalah Komisaris Independen PT Bank Jago Tbk. Mungkin saja itu yang dianggap sebagai konflik kepentingan. Jadi Dewan Guru Besar UI sudah merekomendasikan agar kelulusan Bahlil harus dibatalkan dan Bahlil harus menulis disertasi baru. Apakah UI akan mengikuti rekomendasi tersebut? Demi integritas, demi kejujuran, dan demi peningkatan kualitas pendidikan di negeri ini, saya sangat berharap UI akan menjalankannya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.